Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktikum histologi yang kedua dengan tema mitosis, pembelahan mitosis, dan pewarnaan histologis. Di blok 2 ini ada 3 praktikum, yaitu yang kita adakan hari ini. Kemudian nanti kalau tidak salah modul 3 ada praktikum respirasi atau sistem pernapasan. Dan di modul 5 ada praktikum sistem limfatik, ya. Sistem pernapasan dengan Dr. Gigi Sinaryani dan sistem limfatik dengan Dr. Bukhari spesialis anak. Ya, saya sudah bisa share ini? Belum ya? Share screen? Host? Saya belum bisa share. Baik, dokter. Apakah sudah bisa, dokter? Oh ya. Sudah bisa kelihatan? Sudah, dokter. Sudah, dokter. Ya. Apa ini? Kok langsung ini? Hai, maaf ya. Kenapa ini? Udah bisa dilihat? Belum, dokter. Mohon maaf, belum, dokter. Oh, malah belum ini ya? Aduh. Belum ada, dokter. Oh. Bentar. Semuanya hilang. Bentar ya. Gimana? Sudah kelihatan? Sudah, dokter. Sudah, dokter. Sudah, dokter. Ya, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita pada hari ini akan melaksanakan praktikum daring histologi yang kedua dengan tema mitosis dan pewarnaan histologis. Kita mulai dengan mitosis. Mungkin masih ingat pelajaran di SMA dulu, mitosis itu pembelahan apa? Ya. Yang kita jelaskan di sini adalah yang berhubungan dengan histologinya, bagaimana identifikasi sel yang mengalami mitosis pada fase-fasenya. Jadi, sediaan yang dipakai untuk melihat
mitosis adalah sediaan usus halus. Usus halus kenapa? Karena usus halus pembelahannya, proses proliferasi selnya sangat aktif karena selnya mudah rusak, sering terekspos dengan makanan-makanan yang kita masuk ke dalam saluran cerna, sehingga perlu diganti dengan sel yang baru secara terus-menerus. Sehingga untuk memberikan contoh di mana proses mitosis itu bisa tertangkap pada saat pembuatan sediaan histologis, contohnya adalah pada usus halus. Yang lain bisa pada kulit, tapi yang paling bagus memang gambarannya pada usus halus. Kemudian strukturnya yang bulat-bulat ini adalah disebut dengan kripta Lieberkühn. Jadi kalau ditanya strukturnya, ini adalah kripta Lieberkühn, yaitu kelenjar cerna. Kelenjar cerna yang terdapat pada usus halus dan usus besar. Kalau di sini adalah usus halus, di sini banyak terdapat epitel-epitel yang melapisi kelenjar Lieberkühn ini. Ini epitel silindris kan kemarin, yang kemarin diperlihatkan itu adalah villi intestinalis, yang bagian yang berhadapan dengan lumen. Kalau ini di bagian bawahnya, bagian dalam dari usus. Nah, ini adalah contoh sel yang mengalami proses pembelahan mitosis pada fase profase. Kenapa disebut fase profase? Karena pada fase ini kromosom yang terdapat pada inti sel mengalami kondensasi, mengumpul di bagian sentral, kemudian selubung intinya tidak terlihat lagi. Jadi selubung intinya hilang, sehingga ini nampak kalau dilihat betul sebenarnya dia tidak bulat betul, tapi tidak beraturan pinggirnya karena tanpa selubung. Jadi ini adalah satu sel. Nah, membrannya tidak terwarnai dengan jelas, membran selnya, karena memang ini hanya dengan pewarnaan HE. Nanti pada pewarnaan khusus itu membran bisa terlihat. Jadi ini yang disebut dengan satu sel. Kromosomnya persis berada di sentral dengan kondensasi bentuknya hampir bulat, tapi tidak ada selubung inti. Jadi bukan ini yang disebut dengan satu sel. Tadi pada sesi pertama salah paham. Ini yang disebut satu sel. Kenapa dokter sebut dia di tengah kromosomnya padahal di pinggir? Oh, yang disebut dengan satu sel itu ini. Ini contoh yang lain. Contoh yang lain. Profase. Ini juga. Ya. Kemudian fase selanjutnya setelah profase adalah metafase. Di mana setelah itu tahap berlanjut dengan kromosomnya mulai menyusun di bidang ekuator. Jadi dia kromosomnya kalau tadi kondensasi di tengah bergumpal-gumpal, berpilin-pilin di tengah, sekarang bersusun di bidang ekuator. Ini kita lihat dari atas pada potongan melintangnya tampak begini. Memanjang kan? Kalau tadi membulat, ini memanjang. Tapi kalau dilihat dari samping, dia tampak seperti garis lurus. Kalau dipotong membujur. Kalau ini kan melintang. Ini contoh yang lain. Kan? Lebih panjang daripada lebarnya. Jadi dia memanjang di bidang ekuator. Tolong admin, di admit itu ada yang mau masuk? Kemudian tahap selanjutnya adalah anafase. Anafase. Masih dalam satu sel, ini satu sel, tapi kromosom yang tadi berjejer di bidang ekuator berhadap-hadapan sekarang sudah berpisah. Masing-masing mengikuti benang-benang spindle ke kutub-kutub yang berlawanan. Kutub-kutubnya masing-masing. Ya. Jadi ini kalau dilihat di mikroskop bisa lebih diperjelas lagi, akan tampak benang-benang spindle-nya ini ya. Ini benang-benang spindle, ini adalah kromosom. Kromosom kalau tadi pada metafase masih berpasangan, kalau pada anafase sudah tinggal
sendiri-sendiri ke arah kutub yang berlawanan. Ini anafase. Sudah mulai terbentuk cekungan sitoplasma. Nah, cekungan sitoplasma. Tidak terlihat jelas juga, tetapi teorinya begitu. Jadi mulai akan terbagi dua sitoplasmanya. Kalau pada telofase pembelahannya sitoplasma sudah sempurna atau terjadi sitokinesis. Ini sitoplasma yang sudah terbagi dua, selnya sudah sendiri-sendiri. Berbentuk dua sel dan juga terbagi, sitoplasmanya terbagi dua. Sitokinesis, pembelahan sitoplasma. Karios, pembelahan inti. Jadi intinya juga terbagi dua. Itu tentang tentang pembelahan sel mitosis. Jadi pada pembelahan mitosis harus diingat beda dengan pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis memang kita tidak punya contohnya ya, pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel gamet. Sel untuk kelamin. Sedangkan sel-sel tubuh lainnya adalah pembelahan mitosis. Lanjut pada pewarnaan histologis. Yang umum dipakai untuk mewarnai organ-organ yang dibuat preparat pada sediaan histologis adalah hematoksilin eosin atau pewarnaan HE. Karena dia banyak dipakai, maka disebut pewarnaan rutin. Di sini yang dipakai sebagai contoh adalah pada sediaan ganglion spinalis, ya. Apa itu ganglion spinalis? Ganglion spinalis adalah bagian dari saraf tepi. Ya, saraf tepi ada saraf pusat, otak besar, otak kecil, dan medula spinalis. Sedangkan saraf tepi, ganglion spinalis, ujung saraf bebas, dan sabut saraf. Ganglion spinalis ini adalah struktur saraf yang terdapat di kanan kiri dari medula spinalis di sepanjang tulang belakang kita. Yang mau ditonjolkan dengan pewarnaan hematoksilin eosin pada preparat ini adalah untuk membedakan yang mana inti, yang mana sitoplasma. Ini yang ditunjukkan ini adalah inti jenis open phase dengan anak inti yang jelas. Ini anak inti nukleolus dan ini adalah sitoplasmanya. Jadi dengan pewarnaan HE, inti dan anak inti akan terwarnai biru karena dia menyerap warna basa, basofil, sedangkan sitoplasma akan terwarnai merah muda karena dia menyerap warna asam atau asidofil. Kemudian yang kedua adalah asam osmik. Ini adalah pewarnaan spesifik untuk mewarnai lipid. Sediaan yang dipakai adalah sabut saraf tepi. Potongan membujur. Ini potongan membujur namanya. Ini sabut-sabut saraf. Satu berkas saraf. Nah, di dalamnya banyak sabut-sabut. Satu sabut saraf itu diselubungi oleh mielin. Selubung saraf. Mielin itu penyusunnya paling banyak adalah lipid, lemak. Sehingga setelah diwarnai dengan asam osmik, maka dia akan menyerap warna asam osmik yang hitam sehingga terwarnai hitam. Sedangkan bagian yang putih-putih diantaranya itu adalah akson. Jadi sabut saraf itu di tengahnya akson, kemudian di pinggirnya adalah mielin. Ini adalah lemak-lemak di bagian yang lain, jaringan di luar dari sabut saraf.
juga akan terwarnai hitam dengan asam osmik. Kalau dengan pewarnaan yang lain, dia akan tidak warna lipidnya akan larut sehingga tampak seperti putih saja, begini saja biasanya. Yang ketiga adalah Mallory Azan atau MA. Ini untuk sediaan yang dipakai adalah folikel rambut. Folikel rambut. Ini folikel rambut itu ini semua. Jadi cangkangnya rambut, pembungkusnya rambut. Ini rambut bagian tengah. Pada ujung akar rambut itu dilapisi oleh folikel rambut. Dengan pewarnaan ini, maka akan bisa membedakan yang mana yang bagian sel dengan inti dan sitoplasmanya yang akan terwarnai merah-merah ini. Sedangkan bahan-bahan antar sel atau matriks ekstraseluler akan terwarnai biru. Ini adalah folikel rambut. Bagian-bagiannya ini akan dipelajari di blok 6. Sebagai derivat dari kulit adalah rambut. Jadi nanti bagian-bagian rambut itu dipelajarinya di blok 6. Tetapi pada pewarnaan ini hanya ingin menunjukkan bahwa dengan pewarnaan Mallory akan membedakan antara inti, kemudian sitoplasma dan bahan-bahan antar sel. Bahan antar selnya yang akan terwarnai biru. Kita lihat pada sediaan yang lain, yaitu pada lidah. Ini adalah contoh pewarnaan Mallory Azan pada lidah. Lidah dibentuk oleh otot lurik. Ini otot lurik yang terpotong memanjang. Kebetulan yang terwarnai adalah sitoplasmanya saja sehingga terwarnai merah itu. Kemudian ini adalah otot lurik yang terpotong melintang. Sehingga akan terlihat yang mana jaringan antar selnya, matriksnya, yang mana sitoplasma dan intinya yang terwarnai merah, dan diantaranya yang biru-biru itu adalah bahan-bahan antar sel. Kemudian VPG, Verhoef van Gießen. Organnya atau sediaannya adalah aorta. Yang diperlihatkan di sini adalah jaringan penunjang dinding aorta yang terdiri dari jaringan ikat serabut elastis. Dia akan bisa mewarnai serabut elastis yang seperti benang hitam ini. Dan serabut kolagen yang tebal-tebal dan berwarna kuning kecoklatan ini. Ini serabut kolagen yang seperti benang ini adalah serabut elastis. Dengan pewarnaan Verhoef bisa dibedakan. Selanjutnya adalah pewarnaan PAS, periodic acid sheet, PAS. Kira-kira bisa menyebutkan ini kira-kira sediaan apa ya? Kayaknya kemarin ada deh ini. Nah, dilapisi oleh epithelium simplex. Glomerulus, dokter. Simplex cuboideum. Tiroid. Ginjal, dokter. Glomerulus, Ginjal, dok. Ginjal bagian Ginjal. tubulus ya. Bulus ginjal, dok. Iya, tubulus, bukan glomerulus. Kalau glomerulus kan yang kemarin yang seperti pulau begitu kan? Ini kebetulan di sini. Nah, ini terlihat jelas membrana, membran. Membran tempat bersandarnya epitel kuboid ini bisa diwarnai jaringan pembentuk membrannya, yaitu jaringan retikuler dengan pewarnaan periodic acid ini. Jadi pewarnaan ini adalah untuk mewarnai jaringan retikuler yang terdapat pada membrana basalis. Ini membrana basalisnya tampak jelas, bisa dibedakan antara satu tubulus dengan tubulus lainnya.
Nah, ini apalagi anyaman kusut ini? Impregnasi perak. Sediaan yang dipakai adalah kelenjar limfa atau kelenjar getah bening. Yang jaringan dasarnya adalah jaringan ikat beranyam-anyam seperti sarang laba-laba ini. Disebut dengan sabut retikuler. Jadi yang hitam-hitam ini adalah sabut retikuler. Ini kelihatan lebih padat dibanding yang lain. Yang bulat-bulat adalah sel yang menempel pada sabut retikuler, namanya sel retikuler. Jadi pada impregnasi perak itu khas mewarnai serabut atau sabut retikuler. Sediaannya adalah kelenjar limfa atau KGB, kelenjar getah bening. Yang terakhir adalah pewarnaan Wright. Adalah pewarnaan untuk membedakan antara sel darah putih dengan yang satu dengan sel darah putih yang lainnya. Jadi ini adalah darah tepi yang terdiri dari eritrosit. Ini yang terwarnai merah-merah ini tumpukan dari sel-sel darah merah yang tidak berinti. Dan diantaranya ada sel darah putih atau leukosit. Leukosit ini berbagai macam bentuknya, bentuk intinya, yang bisa dibedakan dengan pewarnaan Wright. Pewarnaan Wright itu kita bisa membedakan yang mana leukosit yang eosinofil, basofil, monosit, neutrofil, limfosit, ya, itu bisa dibedakan dengan pewarnaan Wright. Jadi pewarnaan ini bisa mewarnai intinya sehingga bisa berbeda dengan sitoplasmanya. Karena kunci untuk membedakan, mengidentifikasi antara satu leukosit dengan leukosit lainnya itu adalah dengan mengenali inti dan sitoplasmanya. Jadi intinya tuh ada yang berbentuk ginjal, ada yang berbentuk seperti kacamata, ada yang berbentuk berlobus-lobus, ada 3-5 lobusnya, ada yang seperti memenuhi hampir seluruh selnya, seluruh sitoplasmanya tertutup. Kemudian dilihat lagi sitoplasmanya bergranul atau tidak, berbutir kasar atau tidak. Nah, itu bisa diwarnai dengan Wright. Ini kebetulan perbesaran yang digunakannya kecil, sehingga kita tidak bisa membedakan intinya. Seharusnya perbesaran yang dipakai adalah 1000 atau 100 kali objektif. Nah, ini kebetulan yang dipakai cuma 400 sehingga tidak bisa membedakan. Nanti kalau ujian saya kasih yang bisa dibedakan ya. Yang jelas untuk pewarnaan darah adalah dengan pewarnaan Wright. Ya, ini mungkin ada yang bisa dibedakan, ada yang seperti ginjal. Nah, itu berarti Nah, itu pelajarannya di blok 3. Kalau sekarang hanya mengidentifikasi, kalau cat yang dipakai untuk sel darah, catnya cat Wright. Gunanya apa? Untuk membedakan antara sel darah putih satu dengan sel darah putih lainnya. Ya, sudah? Ada yang mau ditanyakan? Permisi dokter, boleh tidak saya bertanya? Andi Apisa Jendra. Suaranya jauh? Ya, Permisi dokter, saya Andi Apisa Jendra ingin bertanya dok. silakan. Tadi itu kan ada yang untuk pewarnaan periodik acid shift yang di tubulus ginjal tuh dok. Itu kan tadi dokter katakan dia mewarnai jaringan retikuler di membran basalis. Hanya itu saja kah dok yang diwarnai? Ya, maksudnya dia bisa memperlihatkan, menonjolkan membran basalisnya menjadi tampak. Kalau pada pewarnaan yang lain, HE, itu tidak akan tampak. Jadi dengan pewarnaan pas, membran basalis akan terlihat.
Apanya yang terlihat? Yang terlihat tadi adalah jaringan retikulernya. Jadi langsung diserap oleh jaringan ikat retikulernya pewarnaan itu sehingga akan terlihat seperti itu tadi. Warnanya apa tadi? Merah magenta ya. Katanya merah magenta. Nah. Jadi dia mengidentifikasi itu saja. Spesifik. Maka itu adalah pewarnaan khusus. Beda dengan pewarnaan HE, dia bisa mewarnai secara umum dia bisa, cuma tidak spesifik yang seperti tadi, hanya membrannya saja, retikulernya saja. Nah, kalau secara umum yang dipakai adalah HE. Permisi dok. Ya. Jadi yang membran jaringan retikuler di membran basalisnya itu yang warna merah nonjol-nonjol di ujungnya itu ya dok? Ya. Merah magenta. Yang mana tadi ya? Belum bisa dilihat? Maaf dok, layarnya hitam. Kenapa ya? Ini bisa dilihat? Bisa dokter. Bisa dok. Pas diperbesar jadi hitam. Nah, apa ya? Sepertinya tidak usah diperbesar, nggak apa-apa dok. Ya, enggak kelihatan jelas nih ya. Nih, membran basalis adalah membran selubung yang dipakai sebagai dasar tempat menempelnya epitel ini, epitel kuboid selapis ini. Ini ada yang terwarnai lebih merah. Nah, itulah sabut-sabut retikulernya. Nggak bisa digedein ya. Ya, ada lagi? Mohon maaf dokter, izin bertanya. Ya, Nin. Saya Anin, dokter ingin bertanya tadi ada bagian yang asam osmik itu kan ada bagian asam osmik itu kan tadi seperti katanya lemak ya dokter. Nah itu kan tadi ada buletan itu ada yang putihnya juga itu kenapa ya dokter? Apakah itu bukan lemak berarti ya dokter? Ya. Terima kasih dokter. Ya. Ini ya. Iya dokter. Jadi ini adalah pewarnaan spesifik juga. Spesifik untuk mewarnai lipid. Bagian yang ada lipidnya akan terwarnai hitam. Berarti yang tidak terwarnai itu bukan lipid. Bisa bahan organik yang lain, ya. Ini juga ada yang tidak terwarnai hitam. Berarti dia bahan organik yang lain. Bisa glikoprotein, glikogen gitu-gitu ya. Nah, kebetulan pembentuk dari mielin atau selubung saraf itu adalah dominannya lipid, maka terwarnainya hitam hampir semuanya. Ini adalah tetes-tetes lemak di tempat yang lain, di luar, di ekstra sel. Nah, jaringan-jaringan selubung saraf. Ya, yang putih ya bukan lemak, yang lain. Yang terwarnai saja yang ada lipidnya. Ya. Jadi yang ditunjukkan pasti yang pada sabut sarafnya. Jadi kalau di sini kalau saya tanya cuma pewarnaan aja ya pasti tidak pakai penunjuk ya. Tapi kalau saya tunjuk di sini misalnya apakah belum masuk itu. Nanti pelajaran selubung itu akan ada pada blok 6. Jadi bagian-bagian dari saraf itu akan ditanyakan di blok 6. Yang jelas ini adalah sediaan
sabut saraf atau saraf perifer. Saraf tepi, ya. Udah? Ada lagi? Sudah dokter, Hafiz? terima kasih. Hafiz? Andi Hafiz mau tanya apa? Sebenarnya masih ada satu yang saya kurang mengerti, Dok. Boleh kamu tanya lagi, Dok? Jadi semua pewarnaannya kecuali yang HE ini khusus, Kak, Dok? Jadi cuman HE yang umum? Ya. Begitu, Kak, Dok? Ya, yang umum adalah HE dan PAS, tapi yang paling umum adalah HE. Jadi HE PAS. Yang sangat-sangat yang rutin disebut rutin itu hanya HE. Sedangkan yang lain adalah spesifik, khusus pada sediaan organ tertentu saja. Atau ingin mewarnai bagian tertentu saja dari suatu sediaan. Coba nanti pada praktikum konvensional itu hampir semuanya HE. Jadi kita bisa mencontohkan pewarnaan khusus ya pada organ-organ ini saja. Ada lagi? Izin bertanya, dokter. Siapa? Rizwan, dokter. Rizwan. Ya, dokter. Tadi itu ada yang dijelaskan di yang asam osmik itu, saya dengar itu ada akson sama mielin. Nah, itu apakah tidak termasuk yang di bagian lemak? Mielin, kenapa mielin? Ada tadi dokter kan tadi yang serabut saraf sama yang lipid itu warnanya hitam. Nah, untuk yang akson sama mielin itu enggak berwarna hitam, Pak Dokter? Oh, akson. Kalau akson berbeda bahan penyusunnya. Komponennya tidak lipid kalau akson, ya. Ini akson yang terwarnai dengan pewarnaan asam osmik. Akson tidak menyerap warna hitam. Yang menyerap hanya selubungnya saja. Ya, ini selubungnya karena sabut saraf tepi itu kebanyakan diselubungi oleh mielin. Karena ada juga yang tidak berselubung mielin, ada juga. Tapi kebanyakan berselubung mielin. Begitu. Baik, dokter. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya. Dokter? Ya. Mohon izin bertanya. Ya. Saya Regina, dokter. Saya izin bertanya. Tadi dokter mengatakan mengenai basofil dan asidofil. Itu tuh perbedaannya apa ya, dokter? Oh ya. Pada HE itu karena warna HE itu terdiri dari warna basa dan asam, sehingga sediaan yang diwarnainya juga bisa membedakan struktur-struktur yang bisa menyerap warna basa dan struktur-struktur yang bisa menyerap warna asam. Yang bisa menyerap warna basa adalah inti sel dan anak inti. Ini nukleus, sehingga dia terwarnai kebiruan, katanya kebiruan. Ini yang jelas sekali biru, gelap gitu ya. Adalah anak inti, nukleus. Inti dan anak inti akan menyerap warna basofil, sedangkan sitoplasma itu adalah asidofil. Hematoksilin, basofil, eosin, asidofil. Asam. Yang inti basa. Itu HE. Ada lagi Regina Anastasia. Terima kasih, dokter. Ya. Ada lagi? Arif. Kenapa, Arif? Ya, terima kasih dokter. Perkenalkan, nama saya Arif Dwi Andika. Saya izin bertanya, dokter. Itu kalau untuk pewarnaan khusus, itu bisa dilakukan pewarnaan double, Kak dokter? Misalnya pada sel-sel tertentu, dia dilakukan pewarnaan HE. Terus untuk mewarnai daerah khusus itu dilakukan pewarnaan khusus lain gitu, dokter? Jadi dua pewarnaan ya.
Iya, dokter. Setahu saya belum pernah, belum ada lagi. Kalau untuk pewarnaan khusus itu di double. Tapi kalau untuk kita mewarnai, kalau untuk mewarnai struktur ya, belum pernah saya menemui yang di double. Tapi untuk mewarnai protein, nah protein, jadi ekspresi protein. Nah, seperti yang dijelaskan Profesor kemarin, kan sudah sampai tahap protein-protein, sampai bukan lagi struktur yang kasar, sel dan organel-organel, tetapi sampai ekspresi protein-protein yang bisa dihasilkan. Nah, itu biasanya awalnya jaringan itu diwarnai dengan He dulu, baru diberikan pewarnaan yang namanya imunohistokimia. Jadi ada pewarnaan lain lagi yang lebih sensitif untuk mewarnai protein adalah imunohistokimia. Jadi pewarnaan itu terdiri dari bahan-bahan imun yang bisa mewarnai, yang terdiri dari antibodi, sehingga terjadi di situ reaksi antibodi, antigen-antibodi, sehingga protein yang diekspresikan oleh jaringan tersebut akan terwarnai coklat. Jadi tergantung kita mau mewarnai protein apa. Misalnya pada jaringan kanker payudara, itu kan banyak mengekspresikan protein tertentu, misalnya reseptor estrogen misalnya. Nah, diwarnailah estrogen itu pada sitoplasmanya itu, nanti akan terwarnai coklat. Nah, sebelum diwarnai oleh IHC, itu diwarnai dengan He dulu sebagai pewarna dasarnya. Jadi kalau untuk mewarnai komponen organik itu bisa di double. Tetapi kalau untuk melihat struktur yang kasar kan, struktur dari sel itu setahu saya belum ada yang di double. He di double sama PVG misalnya. Wah, itu jadi terjadi reaksi apa saya belum tahu. Ya. Begitu. Baik, terima kasih banyak, dokter. Ya. Dan lagi? Dokter, mohon maaf, saya Vika izin bertanya. Vika? Iya. Saya masih agak bingung, dokter, di impregnasi perak ini. Jadi di impregnasi perak ini apakah pewarnaannya khusus hanya untuk sabut-sabut retikuler ini, dokter, tidak untuk si sel retikulernya, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, kalau impregnasi perak itu memang untuk mewarnai sabut retikuler yang dominan membentuk suatu jaringan. Ya, kalau tadi kan ada juga sabut retikuler, tapi dia tidak dominan dalam membentuk menyusun jaringan itu. Dia hanya bagian kecil dari membrana basalis. Jadi pewarnaannya bukan impregnasi perak yang dipakai, tetapi PAS. Nah, untuk yang dominan, jaringan organnya itu memang yang membentuk jaringan ikat retikuler. Nah, dipakailah pewarnaan perak ini, impregnasi perak. Sehingga semua jaringan retikulernya terwarnai coklat. Ini coklat, dan intinya selnya juga terwarnai coklat. Jadi kalau serabutnya itu kan yang berbentuk benang-benang itu seperti sarang laba-laba, sedangkan yang bulat-bulat coklat itu adalah sel-sel retikulernya. Ini sel-sel retikuler yang bulat-bulat ini. Itu jaringan dasar pembentuk kelenjar getah bening, kelenjar limfe. Mungkin kalau pernah makan itu, biasanya kalau di daging ayam itu ada yang bulat-bulat di sela-sela, sela-sela tulang, sela-sela selangka. Nah, itu adalah kelenjar getah bening. Itu beda kan dengan daging? Kalau daging kan otot lurik. Nah, kalau ini jaringan ikat, maka bentuknya kalau diraba ya begitu, kenyal-kenyal begitu. Jaringan retikuler. Ada lagi? Mohon maaf dokter, izin bertanya lagi. Ya. Dokter, tadi kan saya cuma penasaran dokter, apakah
untuk bagian pewarnaan ini yang berwarna coklat itu kan tadi ada lemaknya gitu sama lipid. Apakah yang di bagian-bagian seperti ini itu ada lipidnya makanya berwarna coklat, dokter, atau memang ada lainnya gitu, dokter? Di pewarnaan apa? Terima kasih. Asam osmik. Iya, asam osmik kan tadi lipid, dokter. Untuk yang ini warnanya coklat juga, dokter. Apakah Kalau di dalam? asam osmik hitam. Oh, Hitam. Asam osmik hitam. Oh iya, tadi soalnya agak coklat, dokter. Mohon maaf, dokter. Ya, hitam dia. Kalau ini coklat. Ya, beda ya. Iya, dokter. Yang jelas mohon maaf. organnya, sediaannya beda. Nanti kan dengan menghafal sediaan aja udah bisa menentukan warnanya. Oh, ini kan kelenjar limfe. Oh, berarti impregnasi perak. Oh, ini kan sabut saraf. Oh, berarti asam osmik gitu. Jadi memang berawal dari menghafal dulu, baru mengidentifikasi untuk memudahkan identifikasinya. Baik, dokter. Terima kasih. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, nanti laporannya kalau coret-coret dibenerin. Terakhir dikumpul malam ini ya. Di classroom yang kemarin. Permisi, dokter. Ya. Untuk laporannya di bagian yang pewarnaan histologis tuh, kita sebutkan pewarnaannya dengan tempatnya saja, Kak, Dok? Atau bagaimana? Instruksinya apa itu instruksinya? Pewarnaan dan tunjukkan struktur yang terwarnai. Berarti kita coret pakai pulpen gitu, ini struktur apa begitu, Kak, Dok? Iya. Jadi kan tadi khas-khas saya bilang, ini impregnasi perak. Berarti pewarnaannya impregnasi perak. Tunjukkan yang mana yang sabut retikuler. Gitu. Jadi dia mewarnai sabut retikuler. Itu aja. Ya. Dicoret dengan pulpen saja tidak apa-apa, Kak, Dok? Iya, habis itu kan difoto lagi. Justru harus tulisan tangan loh ya. Tulisan tangan sendiri. Seperti ini misalnya. Nama pewarnaannya PVG. Berarti yang ditunjukkan adalah mana sabut elastis, mana sabut kolagen. Itu aja. Nanti kalau saya tanya apa sediaannya juga harus tahu. Itu kan catatan sendiri tadi setelah mendengarkan penjelasan ya. Catatan sendiri. Tapi untuk laporan kan itu saja yang saya minta kan. Mengerti? Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih, Dok. Ya. Izin bertanya lagi, Dok. Iya. Siapa nih? Untuk yang Kelompok 2 saya nih. respon, Dok. Kelompok 4 ya? Silakan. Dari yang pewarnaan ukuran itu, untuk yang merah tadi saya agak kurang paham, dokter, itu apa ya, dokter? Pewarnaan apa? Yang pewarnaan terakhir tadi, nah. Oh, pewarnaan right ya, right. Ya. Yang merah itu adalah tumpukan dari sel-sel darah merah. Jadi ini adalah apusan darah tepi. Apusan darah tepi, perbesarannya kebetulan dipasang perbesaran yang kita belum bisa membedakan mana leukosit satu dengan leukosit lainnya. Yang merah-merah ini adalah semuanya eritrosit, sel darah merah. Kebetulan dengan pewarnaan right, dia menyerap warna merah. Tetapi sebenarnya tujuan utama pewarnaan right ini adalah untuk membedakan antara leukosit 1, ini yang terwarnai biru-biru ini adalah leukosit. Ya, leukosit 1 dengan leukosit lainnya itu bisa dibedakan. Kan pada hitung jenis, pada pemeriksaan lab itu kan ada hitung jenis tuh, leukosit yang mana basofil, yang mana eosinofil, monosit. Nah, itu pakai pewarnaan right. Sehingga bisa dibedakan ini intinya siapa, ini sitoplasmanya siapa. Kita dengan mengenali dua bagian itu, maka kita bisa menentukan, oh ini sel eosinofil. Jika intinya dengan pewarnaan ini akan terlihat seperti kacamata. Sitoplasmanya bagaimana? Sitoplasmanya bergranul atau tidak? Halus atau tidak granulnya, butir-butirnya. Nah, pada pewarnaan 1000 itu baru tampak.
Ini yang kita ada punya contohnya adalah pewarnaannya baru perbesaran 400 sehingga tidak bisa membedakan. Yang penting kalau ditunjukkan gambar hapusan darah tepi ini, maka pewarnaannya adalah pewarnaan Orite. Sebenarnya ada pewarnaan lain Giemsa. Kalau Giemsa ya biru semua kelihatan. Tapi juga bisa membedakan yang mana sel leukosit 1 dan leukosit lainnya. Ya. Ada Dokter, yang untuk yang putih itu berarti tidak berhasil menyerap ya, dokter? Oh, ini. Ya. Berarti plasma. Kan darah tepi itu kan ada bagian yang selnya, ada bagian yang cairnya. Ada bagian seluler, ada bagian yang cairan ekstraselnya atau plasmanya. Baik, dokter. Ada juga yang kabur, ini menyerapnya kabur, eritrositnya ada juga. Tergantung dia menyerapnya banyak atau sedikit. Ya. Ya, dokter. Terima kasih, dokter. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mohon izin bertanya, dokter. Ya, Lutfia mana? Saya dokter Lutfia. Ya. Saya masih kurang paham, dokter, yang pewarnaan MA tadi yang bagian rambut. Itu folikel rambut itu yang semuanya atau yang merah di tengah ini aja, dokter? Ya. Semuanya inilah yang disebut dengan folikel rambut. Nanti bagian-bagiannya itu belajarnya di blok 6. Ini kan ada panah-panahnya nih di blok 6. Ada ini rambut. Ada selubung rambut dalam. Nah, selubung akar dalam. Jadi selubung rambut bagian dalam. Ada selubung rambut bagian luar. Ini nanti akan ditanyakan di blok 6. Kalau di sini saya hanya akan menanyakan warnanya. Ya, yang terwarnai biru ini adalah bahan-bahan matriks ekstraseluler. Yang terwarnai merah-merah ini adalah inti dan sitoplasma. Itu khas dari Mallory Azan yang dipakai untuk mewarnai folikel rambut dan lidah. Gitu. Baik, terima kasih, dokter. Ya. Ya, masih ada? Dokter, mohon maaf. Saya ingin bertanya untuk pengumpulan tugas ini di Google Classroom yang kemarin atau memang ada kode baru ya, dokter? Ya, nanti ada saya bikin lagi. Kemarin saya bilang ke Aziz yang lama, bikin yang baru ya. Nanti kalau sempat ya. Baik, dokter. Nanti saya bilang Aziz. Kalau yang lama tercampur, tapi enggak apa-apa dia tercampur, kan judulnya beda. Ya. Judul praktikumnya kan beda. Dokter, mohon maaf. Kenapa? Untuk pengumpulannya jam berapa ya, dokter? Paling ya, terakhir jam berapa? Terakhir jam 24.00 malam ini. Kan sudah dari sekarang udah dikerjain. Iya, baik, dokter. Harusnya langsung nih. Ibaratnya kayak praktikum biasa. Setelah pulang ya dikumpul laporannya gitu. Baik, dokter. Udah, kalau enggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa lebih banyak membaca referensi yang lain, atlas-atlas yang lain. Banyak online atlas-atlas histologi, e-book banyak. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ada referensi atau buku ya. Yang di lain mungkin lebih bagus gambarnya. Nah, tidak apa-apa, malah lebih menambah pemahamannya. Kalau ini saya foto asli dari preparat di lab. Jadi bukan dari online. Ini asli dari lab, sehingga gambarannya adalah asli dari preparat yang di slide di gelas preparat itu. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.